kita bersatu dalam doa. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah pujian yang menjadi pengakuan kami, yang menjadi janji kami bersama di awal tahun 2025, bahwa sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Pengharapan kami tak akan pernah hilang. Kami tak akan pernah meninggalkan Engkau apapun yang terjadi. Kami mau tetap setia, bahkan semakin setia lagi kepadamu di tahun 2025 ya Tuhan. Dengarlah janji kami, dengarlah harapan kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan, setelah kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, menaikkan pujian kami dan menyatakan janji kami kepadamu Tuhan. Kami pun rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu di awal tahun ini. Oleh karena itu Tuhan Yesus, lawanlah kami semua tanpa terkecuali. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau Allah yang mengurapi sehingga kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya. Apakah masih ada yang berdoa? Coba lihat kanan kirinya. Takutnya kebablasan. Ya, takutnya kebablasan berdoanya sampai selesai khotbah kan. Karena tadi malam bergadang sampai pagi. Ya. Coba pastikan dulu, sudah amin semua ya? Ya, haleluya. Ya, saya mengerti keadaan Bapak Ibu Saudara, jadi saya tidak akan panjang lebar hari ini supaya bisa melanjutkan doanya di rumah ya. Ya, ini adalah hari pertama di tahun 2025. Apa yang Bapak Ibu Saudara saksikan ketika pukul 00 tadi malam? Tadi pagi pukul 00. 00 pagi atau malam? Hah? Pukul 00 malam apa pagi? Ayo, pasti ada yang bingung jawabnya. Yang benar adalah pergantian malam ke pagi itu yang benar. Apa yang Bapak bisa saksikan? Kembang api ya. Tapi tahun ini nggak terlalu ramai kembang apinya ya. Taman Cibodas ramai nggak? Ramai ya. Bumi Indah juga ramai walaupun satu-satu yang nyalain tapi tetap ramai juga. Tak gitu ya. Tetap ramai juga. Kucingnya sampai lari ketakutan kemana-mana karena di mana-mana bunyi kembang api dia lari ketakutan. Itu yang Bapak Ibu Saudara saksikan? Seharusnya bukan itu. Yang seharusnya di pukul 00 itu yang Bapak Ibu Saudara saksikan adalah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang luar biasa. Kembang api itu hanya sebagai simbol saja pergantian tahun. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Kemurahan Tuhan luar biasa. Telah menolong kita melewati tahun 2024 dan membawa kita masuk di tahun 2025. Pertanyaan berikutnya, di beberapa jam ini, adakah sesuatu yang sudah terjadi dengan kita? Mungkin pagi-pagi sudah ngomelin istrinya, lama banget sih bangunnya. Ya. Atau istrinya ngomelin suaminya, lama amat bangunnya, makanya tadi malam gak usah begadang lama-lama, biar kita bisa cepat berangkat ibadah. Atau ada kata-kata yang tidak menyenangkan hari ini? Baru tadi malam saling memaafkan ya. Tapi itu adalah satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar bahwa bisa saja terjadi hal-hal yang demikian. Namun kita semua berjanji bahwa kita rindu di tahun 2025 kita mengalami hal-hal yang baik. Amin. Sudah tulis janjinya tadi malam? Sudah tulis janjinya ya. Tapi hanya sedikit ya Bu El ya. Mana Bu El? Bu El mana Bu El? Oh ada dia. Hanya sedikit yang dimasukkan di kotak itu ya. Mungkin janjinya dalam hati atau disimpan baik-baik, ditulis di handphone kan gitu ya. Tapi kita berjanji bahwa tahun 2025 harus lebih baik. Amin. Ya punya sesuatu kan gitu kan ya, atau anak-anak kita berhasil dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu dan Tuhan, jika kita ingin tahun 2025 itu kita menjadi orang yang berhasil diberkati Tuhan, kita berkemenangan,
maka hanya satu saja rahasianya. Satu saja rahasianya, yaitu mulailah dengan Tuhan. Harus mulai dengan Tuhan. Bukan mulai dengan kembang api. Bukan mulai dengan pemikiran kita. Tapi mulailah dengan Tuhan. Kita akan melihat seperti apa memulai dengan Tuhan. Kita membaca bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 5. Ayat 17 sampai dengan yang ke-25. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 25. Saya tidak akan lama-lama khotbahnya, karena itu saya bacakan saja secara cepat ya, supaya kita bisa melanjutkan doa di rumah masing-masing. Karena harus mulai dengan Tuhan kan itu ya, doa di rumah masing-masing. Ya, saya akan bacakan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Perhatikan di ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju ke depan? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah merobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Perhatikan berikutnya ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencari lembah Efraim. Ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, jangan maju. Tetapi buatlah gerakan lingkar sampai ke belakang mereka. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Buat siasat, kata Tuhan. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saya ulang ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Puji nama Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati ialah kita yang mengerti dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya jelaskan secara singkat bahwa kita harus memulai dengan Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Siapa yang dapat kita andalkan? Harta kita? Orang lain yang berpangkat tinggi? Orang lain yang berkedudukan tinggi? Orang lain yang kuat? Tidak juga. Hanya Tuhanlah satu-satu yang diandalkan. Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kisah Daud. Daud adalah seorang yang cukup berpengalaman. Dia bisa mengalahkan binatang buas. Bahkan singa, binatang yang paling ganas pun dapat dikalahkan oleh Daud. Ketika dia ditugaskan untuk menjaga kawanan domba orang tuanya. Dia berada di padang, dia sebagai seorang yang bertanggung jawab, dia tidak takut resiko, dia kalahkan binatang buas yang berusaha untuk menerkam ternaknya. Dia cukup berpengalaman. Dan bahkan ketika orang-orang Israel takut menghadapi seorang raksasa yang tinggi besar. Mereka yang berpengalaman dalam berperang saja takut. Saul yang berpengalaman dalam berperang takut menghadapi
Goliat. Tetapi Daud maju. Goliat dengan perlengkapan perang yang cukup lengkap, dia membawa pedang, tombak dan lembing, mendatangi Daud. Dilihatnya Daud yang begitu kecil tidak membawa senjata apa-apa. Diketawain, diremehin. Mau ngapain ke sini? Anjing kah aku, engkau membawa pukul seperti itu. Tetapi Daud berkata apa? Dia tidak berkata, aku ini orang yang berpengalaman dalam berperang, tidak. Aku pasti akan mengalahkan kau dengan kekuatanku. Tidak, Daud tidak berkata demikian. Tapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dia menyertakan Tuhan di dalam peperangan. Dia melibatkan Tuhan di dalam peperangan. Demikian halnya yang kita baca di sini tadi. Ketika orang Filistin hendak menghadapi Daud, ketika Daud sudah ditabis menjadi raja, sudah dinobatkan menjadi raja, orang Filistin berusaha untuk membunuh Daud, mengepung Daud. Tetapi Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tetap ingat bahwa Tuhanlah yang menolong dia selama ini. Dia tetap ingat bahwa kekuatan, kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Sehingga dia 2 kali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku maju? Apakah mereka ini akan kau serahkan kepadaku? Daud bertanya kepada Tuhan. Daud memulainya dengan Tuhan. Dia melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, maju dan aku akan serahkan dia. Aku akan serahkan mereka. Aku akan serahkan orang Filistin ke tanganmu. Mereka terpukul kalah. Tapi tidak menyerah juga. Sehingga di ayat 22 orang Filistin kembali maju sekali lagi. Mereka kembali ingin membunuh Daud. Dan Daud kembali lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan berkata, jangan maju. Bukan berarti menyerahlah, bukan. Jangan maju tetapi aturlah siasat. Buat siasat seperti yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya di ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai ke Geser. Daud berkemenangan di dalam peperangan. Bapak Ibu Saudara, ingin berkemenangan di tahun 2025, amin? Ingin berkemenangan? Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam setiap rencanamu. Sertakan Tuhan, libatkan Tuhan, bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus engkau lakukan di tahun 2025. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu. Jangan kau merasa hebat sehingga kau tidak bertanya lagi kepada Tuhan, asal melangkah saja dan kau pasti akan kalah. Jadi yang pertama, Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Karena itu kita harus memulainya dengan Tuhan. Hal yang pertama. Dan hal yang kedua, yang terakhir, gak usah panjang-panjang. Jadi yang pertama kita mulai dari Tuhan itu karena Tuhan yang bisa diandalkan. Sumber kekuatan satu-satunya itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara pernah merasa cemas, takut, khawatir, karena situasi, karena keadaan, pernah? Yang pernah angkat tangan? Yang gak pernah gak usah angkat tangan. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Khawatir, cemas. Misalnya pernah cemas soal ekonomi. Aduh, nanti harus bayar pakai apa ya? Mana penghasilan hanya sekian, tapi kebutuhan begitu banyak. Lalu, ketika uang itu ada, harta itu ada, Bapak Ibu Saudara merasa tenang?
Ah, tenang, sudah ada uang di dompet, saya sudah bisa bayar. Tenang, saya punya banyak harta, sehingga saya bisa lakukan ini, itu, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, harta yang kita punya bisa lenyap dalam seketika. Sumber ketenangan sesungguhnya adalah Tuhan. Karena itu yang kedua, mengapa kita harus memulainya dengan Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber ketenangan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Saya pernah cemas juga, bahkan di tahun 2024. Cemas yang sangat tinggi. Bahkan sampai menggigil kalau memikirkan itu. Hitung-hitungan di atas kertas kayak tidak bisa, nggak masuk akal. Dengan kebutuhan ini, dengan hitung-hitungan di kertas nggak masuk akal. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang dapat kita andalkan. Ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, maka apa yang perlu kita cemaskan? Dan nyatanya saya juga bisa melewati tahun 2024. Walaupun hitungan di atas kertas itu nggak masuk. Hitung-hitungan secara matematika nggak masuk. Tapi nyatanya bisa. Dan sekarang saya merasa tenang. Apapun yang terjadi, Tuhan bersama dengan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau kita mau memulainya dengan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan. Dan ketika kita tenang, maka kita dapat mengerjakan sesuatu dengan baik. Orang kalau terganggu kesehatannya, itu ada yang tangannya gemetar ya, terganggu kesehatannya. Jadi bawa sesuatu, bawa air 1 gelas, jalan dari dapur ke depan, 1 gelas penuh sampai depan tinggal setengah atau habis. Karena tangannya gemetar. Artinya tidak tenang. Itu karena gangguan kesehatan. Tapi orang yang tidak tenang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dia sebetulnya pengennya jalan ke depan. Tapi karena dia terus memikirkan masalahnya itu, dia gak jalan ke depan. Jalannya ke samping. Pernah seperti itu? Mikirin sesuatu, mau ambil gelas, tapi sampai lupa. Tadi saya ngapain ya ke sini ya? Pernah begitu? Itu karena gak tenang. Yang saya maksudkan adalah ketika kita tidak tenang, kita tidak dapat melakukan sesuatu yang benar. Makanya berkat Tuhan sulit kita terima. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu dengan tenang, maka kita bisa melakukan sesuatu dengan benar. Kadang-kadang orang kecelakaan kerja di pabrik itu karena pikirannya sedang kacau. Kadang-kadang. Sehingga ketika dia menghadapi sesuatu yang cukup berbahaya, cukup beresiko, tapi pikirannya kacau, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kadang-kadang seperti itu. Di jalan juga begitu. Bawa kendaraan karena pikirannya kacau, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ketenangan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dan untuk kita memperoleh ketenangan, hanya satu, yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sedikit lagi. Mungkin kita pernah meragukan kuasa Tuhan. Pernah luntur kepercayaan kita kepada Tuhan karena doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Pernah berkurang kepercayaan kita karena ada masalah-masalah yang berat yang kita alami, kita berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tapi hari ini, di hari pertama,
saya mau mengajak kita sekalian, mari bangkitkan lagi kepercayaanmu kepada Tuhan. Bangkitlah, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan lenyapkan segala ketakutan di dalam dirimu. Lenyapkan segala keraguanmu di dalam dirimu untuk menjalani tahun 2025. Yakin sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, Tuhan menyertai kita. Dia adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Jangan takut. Pemain musik boleh maju ke depan. Dia Allah El Shaddai, Allah yang tak pernah meninggalkan kita, selalu bersama-sama dengan kita. Bangkitkan kembali kepercayaanmu. Bangkitkan kembali kepercayaanmu. Dan Tuhan pasti menolong kau. Tak usah kau takut, tak usah kau bimbang. Yesus besertaku. Yesus besertamu, selalu menyertai engkau di tahun 2025. Haleluya Yesus. Engkau tidak akan berjalan sendirian di tahun 2025. Tetapi Tuhan bersama-sama dengan engkau. Singer boleh ke depan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Selagi katakan, tak usah aku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Benar Tuhan, tak perlu saya takut ya Tuhan, tak perlu saya bimbang ya Tuhan. Yesus Engkau peliharaku Tuhan. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jangan Bapak Ibu Saudara takut
menghadapi tahun 2025. Andalkanlah Tuhan, karena Dia pribadi yang berkuasa. Dia pribadi yang setia, yang akan selalu menolong kau, yang tak akan pernah meninggalkan kau di tahun 2025. Apapun kesulitan yang Bapak Ibu Saudara alami, Tuhan pasti akan berikan kemampuan. Tuhan pasti akan menolong. Karena itu sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu di tahun 2025 ini. Mulailah dengan Tuhan. Mulailah dengan Tuhan. El Shaddai. El Shaddai. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah Maha Kuasa. Dia Allah yang besar. Lebih besar dari persoalan-persoalan hidup kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Inilah iman kami ya Tuhan, bahwa kami tidak akan takut menghadapi tahun 2025. Karena kami memulainya dengan Engkau, kami menyertakan Engkau ya Tuhan, kami melibatkan Engkau. Engkaulah satu-satu yang dapat kami andalkan, dan Engkaulah yang membuat kami mengalami ketenangan. Karena itu Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam diri kami masing-masing, dan kami melangkah tahun 2025 dengan keberanian, dengan sukacita, oleh karena Tuhan Yesus ada di pihak kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.